Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini berkemenangan hanya oleh karena pertolongan Tuhan, karena pimpinan tuntunan Roh Allah yang hidup, yaitu Roh-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh beribadah di minggu terakhir pada bulan yang kelima ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah mengagungkan namamu ya Tuhan. Kiranya setiap pujian pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-lah yang akan menuntun kami sampai akhirnya kami menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Urapilah hamba-Mu yang berbicara, urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu, dan juga umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah ada di penghujung pada bulan yang kelima ini. Dan kita akan segera mengakhiri bulan ini dengan bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya yang sangat luar biasa. Firman Tuhan hari ini berjudul Roh Kudus, pembimbing menuju kebenaran sejati. Roh Kudus pembimbing, pemimpin, penuntun hidup kita. Sampai akhirnya kita menemukan dan hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-Nya atau orang-orang yang mengikutinya. Dia menyebut bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku sekalian, janji ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Karena Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah kunci untuk memahami dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan perkataan lain, kita tidak akan pernah tahu mana kehendak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah kalau Roh Kudus tidak memimpin atau menuntun kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita terus mengundang Roh Kudus untuk berkenan tinggal di dalam hidup kita.
menguasai seluruh kehidupan kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Roh Kudus menjadi pembimbing menuju kebenaran sejati? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada hidup seseorang sehingga orang itu menemukan kebenaran atau hidup dalam kebenaran sejati? 3 kebenaran untuk kita renungkan bersama-sama dari ayat yang kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus mengungkap kebenaran. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kuduslah yang membuka mata rohani kita untuk melihat kebenaran Allah yang tersembunyi dalam firman dalam Alkitab ini. Sebab ada banyak yang kita tidak tahu. Ada banyak yang kita tidak pahami. Ada banyak yang kita juga tidak mampu melihat. Mutiara-mutiara rohani yang tersimpan dalam firman ini. Dan kita hanya bisa menemukan kebenaran itu karena Alkitab firman Allah lah kebenaran. Kalau Roh Kudus membuka mata kita. Roh Kuduslah yang membantu kita memahami arti sebenarnya dari firman Tuhan. Dan menuntun kita untuk dapat mengaplikasikan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus yakin sungguh-sungguh bahwa tanpa Roh Kudus, kita akan tersesat dalam penafsiran yang salah dan juga terjebak dalam dosa. Itu sebabnya seseorang yang bergumul, seseorang yang hendak membaca firman Allah, dia harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita, membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat, bisa memahami betapa hebatnya kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Allah. Diutus untuk menyatakan kebenaran yang akan menyingkapkan, memberitahukan kebenaran kepada kita. Dia yang menerangi pikiran kita dan membuka hati kita untuk menerima firman serta membantu kita memahami konteks dan makna yang mendalam dari firman itu. Itu sebabnya tidak perlu kita putus asa. Apa yang saudara sedang harapkan supaya diubahkan, supaya disingkapkan. Kita memang tidak mampu, kita memang tidak sanggup, tapi Roh Kudus, Roh Allah sanggup mengubah. Ada orang yang menutup hati kepada firman. Tidak perlu kita berdebat, tapi mari kita berdoa. Biar Roh Allah sendiri yang menjamah hati seseorang. Sehingga suatu saat dia berkata, aku butuh firman ini dalam hidup. Sebagai roh yang kudus dan sempurna, saudara-saudara. Sekali lagi sebagai roh yang kudus dan yang sempurna. Dia hanya mengungkapkan kebenaran yang murni. Kebenaran yang tanpa celah. Roh Kudus memiliki pengetahuan sempurna tentang Allah. Karena Roh itu juga adalah Allah sendiri.
Dan rencana Allah hanya Dia yang mengerti. Hanya Dia yang tahu. Itu sebabnya Dialah yang sanggup menyingkapkan kehendak Allah bagi kita. Memberitahukan kehendak Allah bagi kita. Dan menunjukkan jalan yang benar untuk kita ikut. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus membantu kita memahami maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Atau contoh lain di saat kita berdoa, Alkitab berkata Roh Kudus membantu kita dan mengutarakan isi hati kita kepada Allah dengan benar. Jadi di dalam berdoa pun kita minta butuh tuntunan Roh Kudus. Sehingga setiap doa, setiap kata yang kita sampaikan atau sesuatu yang kita doakan itu sungguh-sungguh berkenan di hati Allah. Juga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, Roh Kudus memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk mengatasinya. Nah, contoh-contoh ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu mampu mengungkapkan kebenaran. Di saat kita membaca tidak tahu apa yang kita baca, Roh Kudus menolong kita. Di saat kita berdoa, kata Alkitab, sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa. Roh Kudus menolong kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus menolong kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita harus sungguh-sungguh membaca, mempelajari Alkitab dengan penuh kerendahan hati, keterbukaan dan ketergantungan kita pada Roh Kudus. Kita harus berdoa minta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita pemahaman ketika kita membaca Alkitab. Kita juga harus bersedia untuk menerima kebenaran Alkitab. Meskipun itu bertentangan dengan pemikiran dan keinginan diri kita sendiri. Seringkali kita hanya menerima firman yang sesuai dengan pikiran, sesuai dengan hati, sesuai dengan perasaan kita. Tapi ketahuilah, ada banyak firman yang tidak selalu pas dengan pikiran kita. Tidak selalu sesuai dengan hati kerinduan kita. Oleh sebab itu juga perlu kita harus berhati-hati terhadap penafsiran Alkitab yang menyesatkan dan selalu mencari konfirmasi, persetujuan dari Roh Kudus. Jadi saudaraku yang pertama, Roh Kudus itu pembimbing kita menuju kebenaran yang sejati. Karena dia mampu mengungkap kebenaran itu sendiri. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran. Memimpin atau menuntun atau membawa kita ke dalam kebenaran. Haleluya. Ternyata Roh Kudus tidak hanya mengungkap kebenaran. Tidak hanya memberitahu. Tapi dia juga membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Dia memberikan kita dorongan dan kekuatan untuk mengikuti kehendak Allah. Bahkan ketika itu sulit untuk kita pahami atau mengerti. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara tahu kebenaran, jangan langsung puas. Sebab ada banyak orang yang tahu kebenaran, tapi berhenti sampai di situ. Tapi yang benar adalah kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu menghidupi kita. Atau kita hidupi kebenaran itu. Dan kita relakan hidup kita untuk dipimpin dalam kebenaran. Artinya hidup sesuai dengan kebenaran itu. Saudara,
Itu sebabnya orang yang hanya tahu tentang kebenaran, tahu tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Maka kalau Roh Kudus tidak menolong dia atau orang itu tidak bergantung meminta Roh Kudus supaya memimpin orang itu, memimpin kita menghidupi apa yang kita tahu, maka biasanya kita akan terseret kepada dosa, terseret kepada pertentangan-pertentangan yang membuat kita akhirnya meragukan kebenaran itu. Saudara, tanpa Roh Kudus kita mudah terseret oleh dosa. Tanpa Roh Kudus kita akan digoda. Makanya saudara, kenapa ada orang berubah? Tadinya dia imani, yakini, hidupi kebenaran. Baru ada orang lain yang coba mempengaruhi dia. Langsung dia tidak berdaya. Artinya sebelumnya dia imani kebenaran itu. Dia hidupi, dia lakukan. Sekarang karena pengaruh atau sebutlah misalnya karena ya boleh dikatakan ada orang yang mencoba mempengaruhi dia. Mencoba memberi penjelasan-penjelasan yang lain. Lalu akhirnya dia tergoda dan tidak menghidupinya. Saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. Roh yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan. Dunia ini penuh dengan tantangan untuk berbuat, menuntun kita berdosa. Setiap hari, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, menuntun kita untuk berdosa. Tetapi kalau Roh Kudus menolong kita, kita akan dimampukan bertahan untuk melawan. Dia akan membantu kita melawan dosa dan keinginan duniawi. Memberikan kita dorongan dan kekuatan untuk mengikuti kehendak Allah. Sekali lagi ketika itu pun sukar atau sulit kita lakukan. Dia akan membimbing kita. Membimbing kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Serta akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik dan melayani sesama. Butuh perjuangan, butuh waktu. Butuh harga yang harus kita bayar untuk diam di kaki Tuhan. Menanyakan, bertanya, bergumul, berjuang di hadapan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, tapi dia akan memimpin, sekali lagi, memimpin kita ke dalam kebenaran. Setiap kita pernah menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam diri kita. Tapi ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sukar sekalipun, kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kita memilih jalan yang benar. Saat kita menghadapi cobaan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menolak dosa itu. Saya selalu teringat kepada kisahnya Saul. Alkitab berkata ketika Roh Allah undur dari dia. Roh Allah meninggalkan Saul. Maka Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau saudara masih takut berdosa, masih takut melakukan kesalahan, yakin dan percayalah Roh Kudus masih berpihak padamu. Berpihak pada kita, tapi sebaliknya. Kalau kita melakukan dosa dan kita tahu itu dosa, kita tahu itu kesalahan, tapi kita nyaman melakukannya. Tidak lagi perasaan tertuduh, tidak ada lagi perasaan bersalah. Hati-hatilah, jangan-jangan sekali lagi Roh Allah mulai atau sudah undur daripada kita. Ketika kita tergoda untuk melakukan hal yang salah, setiap kali kita bergantung pada Roh Kudus, maka Roh itu akan mengingatkan kita, memberitahukan kita akan konsekuensi atau akibat dari apa yang kita lakukan.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus selalu berdoa. Sekali lagi, harus selalu berdoa. Meminta Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita dalam setiap aspek hidup kita. Kita harus memperhatikan, peka dengan suara Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita juga. Bisikan Roh Kudus kepada hati kita juga bisa. Tapi juga yang paling nyata adalah melalui firman yang kita baca dalam. Kita juga harus taat kepada Roh Kudus dan mengikuti arahannya, mengikuti tuntunannya dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Mari kita selalu bertanya, apapun yang sedang kita rencanakan, baik secara pribadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, kita tanya Tuhan. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan, selalu kita bertanya pada Tuhan. Dan kita harus bersedia untuk melawan dosa dan godaan dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab Dia bukan hanya menyingkapkan, memberitahukan, tapi menuntun kita untuk menghidupi kebenaran itu. Yang terakhir, Roh Kudus mengungkap masa depan atau masa yang akan datang. Di ayat itu tadi dikatakan saudara-saudara, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak hanya membantu kita memahami kehidupan di saat sekarang ini, tetapi Dia juga mengungkapkan masa depan. Memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia Roh Kudus memberikan kita wawasan. Memberikan kita nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Sehingga ketika kita tahu apa yang akan terjadi, tentu sekali kita akan mempersiapkan diri kita dengan baik. Makanya saudara-saudara bersyukur kalau di dalam hatimu masih ada perasaan takut yang baik. Takut yang baik adalah seperti ini. Kalau Tuhan datang segera. Atau kalau Tuhan tidak datang segera tapi aku dipanggil pulang dalam kondisi saya tidak siap. Bagaimanalah akhir kehidupanku kelak. Pemikiran seperti itu harusnya ada pada hati kita. Dan percayalah ketika engkau masih memikirkan hal-hal seperti itu, Roh Kudus menolong engkau. Menginsyapkan kita. Karena Roh Kudus juga datang untuk menginsyapkan kita akan dosa kita. Ya, saudara-saudara boleh sehat sekarang. Umur masih muda, enggak patokan Pak, Bu. Enggak jaminan. Orang akan mati, tidak harus ada dulu menderita penyakit. Ada banyak orang yang sehat-sehat saja kelihatannya. Tapi dia harus mengakhiri perjalanan dalam dunia ini. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, kita akan hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Tapi percayalah Roh Kudus adalah roh yang mengetahui masa depan dan memberitahukannya kepada kita. Itu yang disebut dengan menyingkapkan, memberitakan hal-hal yang akan datang. Dia memberikan kita nubuatan, memberitahukan kepada kita adanya penglihatan tentang apa yang akan terjadi di dunia dan dalam kehidupan kita. Sekarang ini saudara-saudara, ada banyak tanda-tanda, ada banyak hal-hal yang terjadi. Tapi kalau kita tidak peka pada Roh Kudus, maka kita akan menganggap, akan merasa, akan menilai, akan memandang semua hal yang terjadi itu biasa saja. Tapi hanya orang yang peka dan bersandar pada Roh Kudus, dia akan berkata, hal-hal yang terjadi itu bagian daripada tanda bahwa Tuhan
tidak lama lagi akan datang. Kalau dia akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi, maka kita diinsyapkan, kita disadarkan dan berkata, aku harus bersiap, aku harus berjaga-jaga, entah kapan dia datang. Saudara-saudara, Roh Kudus akan membantu kita mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan dan kesulitan di masa-masa yang akan datang. Serta dia akan memberikan kita pengajaran dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, tetap sungguh-sungguh berharap bergantung pada Roh Kudus. Ini bukan hanya ucapan, tapi memang seharusnya kita demikian. Karena kita percaya Roh Kudus dapat memberikan kita petunjuk, tuntunan. Tentang apa saudara-saudara? Tentang langkah apa yang harus kita ambil dalam hidup kita. Kita tidak tahu mau berbuat apa, tapi Tuhan tolong kita. Dia akan memperingati kita tentang bahaya yang akan datang dan membantu kita menghindarinya. Kadang-kadang kita niatkan sesuatu menurut kita baik, tapi ketika itu digagalkan kita merasa marah, merasa tidak nyaman, tapi lama setelah itu baru kita tahu dan akhirnya kita berkata, syukurlah aku tidak melakukannya, syukurlah aku tidak datang, tidak ikut pada waktu itu. Setelah kita tahu ending atau akhir dari semua kejadian itu. Dan baru kita berkata, terima kasih Roh Kudus. Engkau menolong saya dengan menghindarkan saya supaya saya tidak ikut di situ. Karena ternyata akhirnya semua menghadapi seperti itu. Saudara-saudara, hanya saja kadangkala kita ini kurang peka, kurang sensitif terhadap suara Tuhan. Tapi saudara-saudara, dia juga akan memberikan kita penghiburan, kekuatan dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ini harus berhati-hati. Berhati-hati dalam mencari nubuatan dan penglihatan tentang masa depan. Jangan cepat-cepat juga percaya. Tetapi selalu memastikan bahwa itu berasal dari Roh Kudus. Sebab dari setan juga bisa. Saudara-saudara, pengajaran-pengajaran sesat khususnya mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar hal-hal seperti ini sering terjadi. Di masa-masa tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Ada orang yang sudah menentukan tanggalnya. Menentukan hari, bulannya, jamnya. Dan mereka melakukan persiapan untuk itu. Tapi ternyata tidak. Itu pun sudah melampaui apa yang tertulis. Lebih tahu dia daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri pernah berkata anak manusia pun tidak tahu itu. Tapi dia lebih tahu. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sudah pernah terjadi. Perihal kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita harus menggunakan pengetahuan tentang masa depan untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan hidup dalam kebijaksanaan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu. Saya sudah pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang eskatologi, kehidupan masa yang akan datang. Dalam waktu yang cukup lama disampaikan khotbah itu. Bukan sekali, tapi berminggu bahkan berbulan-bulan. Saya menyampaikan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku sekalian, kita harus tetap beriman. Tetap percaya kepada Allah. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, harus tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Harus bersyukur atas anugerah roh yang memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hidup. Pertanyaannya adalah sebelum saya akhiri khotbah ini. Seberapa penting bagi saudara Roh Kudus? Seberapa percayanya saudara bergantung pada Roh Kudus? Kalau selama ini kita hanya tahu tentang teori, tahu tentang nama itu. Tapi hari ini mari kita berubah bersama-sama. Supaya kita percaya dan bergantung sepenuhnya. Mengandalkan dia. Sebab Roh Kudus itu akan memimpin kita. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pembimbing.
Pembimbing umatnya orang yang percaya menuju kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak membuat kita hidup dalam kesesatan. Menuntun kita dalam seluruh aspek hidup kita. Membantu kita memahami kebenaran. Dan menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Serta mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Masa depan. Sekali lagi jangan ada orang yang tidak percaya ini. Hidup kita tidak berakhir di kuburan. Hidup kita tidak berakhir di liang lahat. Tidak berakhir di situ. Karena kita berkata, suatu saat semua orang, baik yang percaya pun tidak percaya, akan bangkit dari kematian, bangkit dari kuburan. Mereka akan dibangkitkan. Tujuannya bangkit adalah untuk menghampiri Tuhan dalam hal mendapat penghakiman dari Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, selama engkau dan saya masih diberi waktu dan kesempatan ini, benahi dirimu, benahi diri kita. Jangan hidup seenak kita sendiri. Kalau saudara masih ingin bahwa masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi di kekekalan nanti. Dengan Roh Kudus sebagai pembimbing, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan, penuh dengan pengharapan tanpa kebimbangan dan keraguan dalam menjalani atau menapaki jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal bersama Dia. Oleh sebab itu marilah kita buka hati, buka pikiran, terimalah Roh Kudus, biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, serta syukuri anugerahnya, dan mari kita tetap hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, pembimbing menuju kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan, yang akan mengungkapkan. Roh Kudus pembimbing menuju kebenaran sejati. Karena Roh Kuduslah memimpin kita untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Terakhir, Roh Kudus pembimbing kita menuju kebenaran sejati. Karena Roh Kuduslah yang akan memberitahukan, yang akan mengungkapkan masa yang akan datang. Bersyukur buat Roh Kudus. Percaya buat Roh Kudus. Hormati Roh Kudus. Jangan dukakan Dia. Tapi buatlah Roh Kudus bersukacita dalam kehidupan kita. Dan tetap andalkan, bergantung pada kuat kuasa. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kami membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hanya sekedar tahu secara teori, tetapi kami menghormati, menghargai, bersandar sepenuhnya pada Roh Kudus. Karena kami tahu Roh Kuduslah yang akan membimbing kami menuju kebenaran sejati. Karena Roh Kudus itu yang mengungkapkan. Roh Kudus itu akan memimpin kami dalam kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga yang memberitahukan kepada kami tentang hal-hal yang akan datang. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami menyambut firman ini di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita. Amin.